Oke, saya akan menjelaskan tentang elemen mesin sambungan baut ya. Jadi sambungan mur, baut, atau ball banyak digunakan pada berbagai komponen mesin. Sambungan mur, baut bukan merupakan sambungan tetap, melainkan dapat dibongkar pasang dengan mudah. Jadi ini beda dengan sambungan yang sebelumnya kita pelajari ya, sambungan paku keling atau ripet. Itu kan dia jenis sambungannya merupakan sambungan tetap ya. Artinya ketika kita buka, kita akan merusak penyambungnya atau bagian yang disambung. Kalau pada sambungan paku keling sendiri, kita akan merusak penyambungnya. Nah, pada baut, ini dia tidak pada saat dibuka, kita tidak atau dibongkar, kita tidak akan merusak baut itu sendiri. Makanya dikategorikan tidak akan merusak baut maupun bahan yang akan kita sambung. Jadi makanya dikategorikan sebagai sambungan tidak tetap. Berapa keuntungan penggunaan sambungan mur baut adalah satu, mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menerima beban, yang kedua kemudahan dalam pemasangan, yang ketiga dapat digunakan untuk berbagai kondisi operasi. Berikutnya dibuat dalam standarisasi, presisi tinggi dalam proses manufaktur. Ini keuntungan kita menggunakan sambungan baut. Kerugian utama sambungan mur dan baut adalah mempunyai konsentrasi tegangan yang tinggi di daerah ulir. Jadi karena sambungan mur dan baut ini fungsi utamanya kan di bagian ulirnya ya. Jadi makanya konsentrasi tegangannya itu sangat tinggi di bagian ulirnya itu sendiri. Ini tata nama baut. Jadi yang di pertama kita lihat di sini ya. Ada diameter mayor, itu diameter luar baik ulir luar maupun ulir dalam. Jadi ada diameter mayor ya, ini mayor diameter, itu diameter luarnya. Diameter minor adalah diameter ulir terkecil atau bagian dalam dari ulir. Ini yang minor ya, bagian bawahnya ini minor, itu diameter bagian dalamnya. Diameter pitch adalah diameter lalai lingkaran imajiner atau diameter efektif dari baut. Nah, ini diameter pitch, diameter ya, ini diameter efektifnya. Pitch itu sendiri adalah jarak yang diambil dari satu titik pada ulir ke titik berikutnya dengan posisi sama. Jadi ini pitch ya, yang dikatakan pitch, jarak ulir ini dikatakan pitch ya. Jarak ulir ini pitch ya, kalau kita lihat puncaknya ini. Di mana pitch sama dengan 1 per jumlah ulir per panjang baut. Lead adalah jarak antara dua titik pada kemiringan yang sama atau jarak lilitan. Ini yang jarak lilitan itu dikatakan sebagai lead. Ini istilahnya atau simbolnya D0 itu diameter mayor, DI itu diameter minor, DP diameter pitch. Ini keterangan lainnya kalian bisa lihat di sini. A gitu ya, diameter baut, kalau kita lihat cara umum bautnya seperti ini. B ini yang dikatakan panjang baut. Ya, jadi panjang baut itu bukan dari kepalanya ya, bagian ini jadi panjang baut. C ini daerah efektif, artinya ini daerah yang fungsinya sebagai pengikat. D itu lebar kunci ini lebar kepala. Jadi kalau M6 itu biasanya yang diukur diameter ininya, diameter kepalanya ya. Berikutnya diameter E, diameter baut, F jarak ulir ya. Jadi kalau dia M6 itu biasanya metrik ya, metrik 6 mili. 6, biasanya diameter nominalnya yang diukur 6 mili. Kepalanya bisa jadi itu bukan ukuran kunci kalau M6 ya. M6 itu diameter nominal biasanya. Itu diameter mayor biasanya seperti itu. Kalau ukuran kunci biasanya mengikuti ukuran kepala baut. M6 bisa aja kuncinya itu pakai kunci 10 gitu ya, atau kunci 12. Jenis baut yang biasa digunakan sebagai berikut. Ini ada beberapa jenis baut, ada trok ball, tap ball, dan stud. Ya. Ini ada baut tembus, baut tap, dan baut tanam. Ini jenis skrup yang biasa digunakan. Ini jenis skrup ya, kepalanya ya, kepalanya ada heksagonal gitu ya. Bentuknya di sini sampai bintang. Nah, ini jenis mur. Jadi mur itu ada mur lingkaran,
mur flange, mur tutup, gitu ya. Jadi kalau lihat sini, ini mur lingkaran bentuknya, ini mur flange, ini mur tutup. Ada mur mahkota, mur kuping, gitu ya. Nah, ini ring atau washer ya, ini sebagai kunci biasanya. Ini dari washer, jenis-jenisnya seperti ini, ada spring washer, wave washer, dan two-tab washer. Ini baut dengan pemakaian khusus, ada baut pondasi, baut penahan, baut mata, baut T, dan baut kereta. Ini contoh pengkodean baut. Jadi contoh pengkodean baut di sini, kelas pengerasan diameter dan panjang baut yang menggunakan, contohnya ini di Toyota ya, dapat diketahui dari nomor partnya. Jadi kepala baut segi 6, hexagonal head wall, misalnya part nomor 9111 40620. Berarti di sini biasanya di bagian sininya 4 itu strength kelasnya, kelas pengerasannya, ini diameternya 0,6, panjangnya 20. Jadi ini baut, kepala segi 6, nomor 4, 5, 6, 7, ini kelas pengerasannya biasanya 4T, 5T, 6T, 7T. Jadi kalau kita menggunakan kunci torsi ya, biasanya kelas pengerasannya mengikuti ini. Jadi di sini ada strength class, kelas pengerasan diameter length. Jadi ini ikuti bentuk seperti ini. Ini besar torsi pengencangan baut, biasanya diameter, dia biasanya tergantung semakin besar ukuran diameternya, kelas pengerasannya juga semakin besar. Ya. Kalian lihat di sini kelas pengerasan 4T, 5T, sampai dengan 7T. Jadi mengikuti diringin diameter ya, diameter baut. Tegangan pada baut, tegangan yang terjadi pada baut dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya yang mempengaruhinya. Tegangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tegangan dalam akibat gaya kerja. Yang kedua, tegangan akibat gaya luar. Yang ketiga adalah tegangan kombinasi. Jadi seperti ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat tegangan ini nanti akan mempengaruhi kerusakan ya. Jadi kerusakan pada baut itu bisa diakibatkan oleh tarikan, puntiran, geser, dan ulir, dol ya, melumur. Tegangan dalam, tegangan akibat yang pertama yang kita lihat ya, tegangan dalam. Itu tegangan akibat gaya yang berasal dari dalam baut itu sendiri, meliputi tegangan-tegangan sebagai berikut. Yang pertama, tegangan tarik. Gaya awal pada baut FC 284 kali D dalam kilogram, atau 2840 dikali D ini dalam newton, satuan internasional. Di mana FI initial tension atau gaya awal, D diameter nominal atau mayor dalam diameter. Tegangan geser torsional jika T sama dengan torsi, J momen inersia polar. Tau ini tegangan geser, R jari-jari, maka berlaku hubungan T per J sama dengan tau per R. Maka tau tegangan geser itu sama dengan T per J dikali R. Mana momen inersia polar untuk baut, J pi per 32 DI pangkat 4. Atau di mana R itu sendiri adalah DI per 2. Tegangan geser torsional adalah dengan geser T per Pi DI pangkat 4 per 32, mana DI per 2, maka dengan geser sama dengan 16 dikali T dibagi Pi kali DI pangkat 3. Nah, tegangan geser pada ulir, tegangan geser F per Pi DI B kali N, yang disebut. Itu tegangan geser F per Pi D0 B kali N, dengan geser pada mur. Dengan DI diameter minor, D0 diameter mayor, B lebar ulir pada arah melintang, N jumlah ulir. Untuk tegangan crushing F per Pi D0 kuadrat dikurang DI kuadrat dikali N. Mana tegangan lentur sama dengan X kali E dibagi 2L. Mana X perbedaan tinggi sudut ekstrim mur atau kepala, E modul stabilitas bahan baut, L panjang baut. Tegangan akibat gaya luar, tegangan pada baut akibat gaya luar yang bekerja pada baut tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tegangan tarik, F gaya luar yang dikerjakan, DI diameter minor, tegangan tarik izin bahan baut. Mana F sama dengan P per I kuadrat per 4, atau tegangan tarik sama dengan DI, nah ini dikali ya, F per P per 4 kali DI kuadrat kali tegangan tarik. Maka DI kalau kita pengen tahu diameternya, maka sama dengan akar 4F per Pi kali tegangan tarik.
Catatan jumlah baut, jika jumlah baut lebih dari 1, maka F-nya sama dengan Pi per 4 DI kuadrat, tegangan efektif dikali N, mana N adalah jumlah baut. Jika pada tabel standar baut tidak tersedia, maka digunakan DI-nya sama dengan 0,84 D0, diameter nominal ya. Dengan D0 itu adalah diameter mayor. Jadi DI ini diameter minor ya, diameter minor itu sama dengan 0,84 dikali diameter mayor. Berikutnya adalah tegangan geser. Fs adalah gaya geser, D0 diameter mayor atau nominal, N jumlah baut. Fs sama dengan Pi per 4 DI kuadrat kali tegangan geser dikali N. Maka DI sama dengan akar 4 Fs Pi kali tegangan geser dikali N. Tegangan kombinasi itu tegangan geser maksimum akar dari tegangan geser kuadrat ditambah tegangan tarik per 2 dikuadratkan. Mana tegangan tarik maksimum sama dengan tegangan tarik maksimum, tegangan tarik per 2 ditambah akar tegangan geser kuadrat ditambah tegangan tarik per 2 dikuadratkan. Ini kalau tegangan dengan kombinasi beban. Jadi gaya awal pada baut F1, gaya luar pada baut F2, gaya resultan baut F. Perbandingan elastisitas bahan baut dan bahan komponen A, gaya resultan harus diperhitungkan pada baut. Di mana F sama dengan F1 ditambah A per 1 tambah A dikali F kuadrat. Jika A per 1 ditambah A sama dengan K, jadi sini udah ada nilainya ya. Jadi kalau untuk tegangan dengan kombinasi beban ini, jadi nilai K-nya ini dalam bentuk konstanta. Ya. Berarti kan ini F sama dengan F1 ditambah K dikali F2. K-nya ini sudah ada tergantung nanti jenis tipe sambungannya. Ini daftar ukuran baut Moore standar. Jadi baut ini sebenarnya sudah diklasifikasikan ya. Jadi sampai diameter 52 M52, artinya diameter mayornya ini 52 mili ya. Diameter mayornya ya atau diameter nominalnya 52 mili ini sudah ditabelkan. Jadi sudah ada di sininya pitch-nya, jadi jarak antara puncak ulirnya sudah ada ya sampai dengan 5 mili. Terus mayor diameternya, terus diameter efektif gitu ya. Ini untuk minor core-nya, minor diameter untuk ball dan nut-nya. Nut-nya juga sudah ada. Terus depth, kedalaman dari ulirnya juga sudah ada. Ini besarannya ya, di angka-angkanya. Nanti ini penting ketika kita menjawab contoh soal ya, contoh soal di perancangan Moore dan baut nantinya. Oke, untuk bahan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan Moore dan baut. Terima kasih.